Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada Sony Xperia M4 Aqua. Jadi handphone ini kasusnya adalah boot loop, hanya tampil di logo Sony. Kemudian nanti akan masuk ke tampilan loading layar warna biru. Seperti itu terus, kemudian restart lagi dan mengulangi lagi tampilannya ke tampilan Sony, kemudian loading layar warna biru lagi tanpa bisa masuk ke tampilan menu. Jadi handphone ini kasusnya adalah boot loop. Kita akan coba untuk melakukan flashing ulang firmware-nya. Hanya sampai di tampilan ini, tidak bisa sampai ke tampilan menu. Namun sekarang sebelumnya kita siapkan dulu toolnya dan juga filenya. Di sini aku gunakan dua file aja. Yang pertama ada flash tool khusus untuk Sony. Kita install dulu, kemudian kita tunggu sampai installernya muncul. Kita klik next, kemudian next lagi dan install. Kita tunggu sampai proses installnya selesai. Kalau sudah selesai akan muncul keterangan seperti ini, installation complete. Kita klik next, kemudian finish. Dan kita close juga untuk WinRAR-nya ini. Selanjutnya kita akan menginstal driver flash tool-nya dan juga menjalankan flash tool-nya. Kebetulan di sini aku menggunakan Windows 10 dan langsung aja masuk ke file manager, ke Windows C atau drive C, folder flash tool, dan kita masuk ke folder drivers. Di sini ada flash tool driver-nya, kita double klik, kemudian kita klik next, kemudian di sini kita pilih dua yang paling atas, fastboot driver dan flash mode driver, kemudian kita install. Kita tunggu sampai proses installnya selesai. Oh, ada notifikasi seperti ini ya, kita klik next dulu, kemudian kalau sudah ready to use semuanya, kita klik finish dan proses install drivernya selesai. Untuk menjalankan flash tool-nya, kita bisa kembali ke folder sebelumnya, kemudian kita jalankan aja flashtool.exe-nya ini. Bisa kita double klik, kemudian kita tunggu dulu sampai flash tool-nya berjalan, dan ini dia. Kita tunggu dulu, masih ada loading, please wait until the end of process. Kita tunggu dulu sampai loadingnya selesai. Kalau loadingnya sudah selesai, baru flash tool bisa kita operasikan. Ini dia untuk flash tool-nya. Selanjutnya adalah kita akan input firmware ke flash tool-nya. Dan di sini sudah aku siapkan firmware-nya, bisa langsung kita ekstrak aja, klik kanan dan ekstrak di sini sampai muncul file firmware-nya dengan ekstensi file adalah FTF. Bagi teman-teman bisa mendownload file firmware dan juga flash tool-nya, untuk linknya ada di bawah video ini pada kolom deskripsi. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menginputkan firmware yang sudah kita ekstrak ini ke flash tool-nya. Caranya bagaimana? Cukup mudah ya. Kita harus tahu dulu di mana letak kita mengekstrak file firmware-nya. Kebetulan aku letakkan di desktop dan di folder bahan. Kemudian kita menuju ke flash tool-nya, kita klik logo petir ini, kita klik aja sekali sampai muncul opsi atau tampilan opsi seperti ini. Kita pilih yang opsi flash mode, kemudian klik OK. Dan di sini ada tampilan firmware selector pada bagian source folder-nya. Kita rubah, kita klik menu titik 3 di pojok kanan atas, kemudian kita arahkan ke folder di mana tadi kita mengekstrak file firmware-nya. Kebetulan aku letakkan di desktop dan di folder bahan, kemudian ini dia untuk firmware-nya sudah langsung terbaca oleh firmware selector-nya. Kalau sudah terbaca seperti ini, firmware sudah berhasil terinput dan kita biarkan dulu tampilan flash tool-nya seperti ini. Sekarang kita akan menuju ke handphonenya untuk kita siapkan terhubung ke komputer. Silahkan gunakan kabel data yang bagus. Kemudian sebetulnya untuk menghubungkan handphone ke komputer itu, handphone harus dalam posisi off, kemudian menekan tombol volume bawah, dan sambil menekan tombol volume bawah kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data. Namun kasus di sini adalah handphonenya dalam kondisi boot loop. Jadi kita hubungkan dulu kabel data ke handphonenya, baru kita matikan paksa handphone ini dengan menekan tombol volume atas dan tombol power. Ketika handphone sudah off, dengan cepat kita tekan tombol volume bawah. Dengan syarat kabel data harus sudah terhubung dulu ke handphonenya. Oke, kita bergabung lagi dengan tampilan Windows. Langsung bisa kita klik aja menu flash di sebelah kanan bawah ini sampai muncul keterangan menghubungkan handphone ini ke komputer. Untuk loading muncul keterangan menghubungkan handphone ini ke komputer memang agak lama ya. Kita tunggu sebentar, preparing files for flashing-nya. Ketika sudah selesai untuk preparing filenya akan muncul tampilan seperti ini, wait for flash mode. Langsung aja bisa kita praktekkan. Namun karena handphone ini dalam posisi boot loop dan tidak bisa kita matikan dengan normal, maka kita hubungkan dulu aja handphone ke komputer menggunakan kabel data. Jadi kita colokkan dulu kabel data ini ke handphonenya, kemudian nanti kita paksa handphone ini matikan dan kita tekan dan tahan tombol volume bawah. Oke, langsung aja ya, kita colokkan dulu aja kabel data ke handphonenya. Lalu sekarang kita matikan paksa handphone ini dengan menekan tombol volume atas dan tombol power.
power. Ketika handphone sudah mati, layarnya menjadi gelap, dengan cepat kita tekan tombol volume bawah sampai handphone ini terbaca oleh flash tool-nya. Oke, kita tekan volume atas dan tombol power. Kalau handphone sudah off, sudah mati, dengan cepat kita tekan tombol volume bawah. Kemudian perhatikan, kita tunggu, handphone sudah terbaca oleh flash tool-nya, lampu indikator pada handphonenya berubah dari warna merah menjadi warna hijau. Tinggal kita letakkan aja handphonenya dan kita tunggu sampai proses flashingnya selesai. Untuk durasi flashingnya kira-kira mungkin memakan waktu sekitar 7 sampai dengan 10 menit. Jadi kita letakkan aja handphonenya, kita jaga koneksi handphone ke komputer, jangan sampai terputus. Jika koneksinya terputus, mati listrik ataupun kasus yang lainnya atau penyebab yang lainnya, bisa kita ulangi lagi proses flashingnya dari awal. Lalu yang paling sering ditanyakan sama teman-teman mengenai data yang ada di internal memori handphone ini bagaimana? Apakah hilang semua atau tetap aman? Tentu saja semua data yang ada di internal memori akan hilang semua jika kita melakukan proses flashing seperti ini. Yang penting handphone bisa kita gunakan lagi. Jadi data yang ada di internal memori seperti foto, kemudian aplikasi, kemudian catatan, kontak, video, semuanya akan hilang. Kecuali kontak, apabila pernah kita lakukan backup di akun Google, mungkin bisa kita recovery lagi, mungkin bisa kita pulihkan lagi jika kita ingat akun Google-nya. Dan jika handphone ini meminta verifikasi akun Google, maka silakan loginkan akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini. Untuk yang terkunci akun Google-nya, silakan nanti bisa di bypass akun Google atau FRP akun Google-nya. Untuk tutorialnya sudah ada di channel Magelang Flasher ini. Dan ini dia, untuk proses flashingnya sudah selesai, ada keterangan ending flash session, kemudian flashing finish, kemudian device connected in flash mode. Jadi handphone ini masih dalam posisi flash mode, tidak langsung restart otomatis. Kita harus menyalakan manual handphone ini, dan caranya juga cukup mudah, tinggal kita lepaskan aja kabel datanya, kemudian kita tekan aja tombol power sampai muncul logo Sony di layarnya. Sekarang handphone akan melakukan proses loading yang lumayan lama. Jadi untuk menjaga kondisi baterainya agar saat proses loading ini handphone tidak kehabisan baterai, maka tetap kita colokkan saja kabel data ke handphonenya dengan tujuan kondisi baterai tetap terjaga, karena saat kita mencolokkan kabel data ke handphonenya ini proses charging akan berjalan. Dan ini dia, kita sudah sampai di tampilan loading warna biru ya. Untuk durasi loadingnya ini juga sangat lama, bahkan bisa lebih lama daripada proses flashingnya. Jadi kita letakkan aja handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Untuk durasi loadingnya ini kira-kira untuk durasi normalnya mungkin sekitar 15 menitan. Tapi mungkin saja bisa lebih cepat jika kondisi memori internalnya masih bagus. Yang jelas kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai. Tetap bersabar. Jika ternyata sudah 1 jam lebih loadingnya tidak selesai, maka kasusnya bukan di software tetapi di hardware. Oke, kita percepat aja durasi di video ini agar tidak terlalu lama memakan waktu. Setelah proses loadingnya selesai, handphone akan masuk ke tampilan selamat datang. Jika kondisi baterainya sudah mencukupi, bisa kita lepaskan aja kabel datanya. Kemudian kita setup handphone ini. Kita pilih bahasa dulu, langsung aja ke bahasa Indonesia. Kita centang di bagian saya menyetujui, kemudian kita lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu. Di sini tidak bisa kita lewati ya. Kita dipaksa untuk mengkonekkan handphone ini ke jaringan internet, bisa gunakan WiFi ataupun data seluler. Setelah terhubung ke jaringan internet, baru bisa kita klik berikutnya dan kita lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu. Tapi kok belum bisa loadingnya? Oh, ternyata WiFi ku minta login. Kita tunggu dulu sampai muncul ke landing page login ya. Jadi untuk WiFi di sini kebetulan menggunakan WMS, jadi harus minta login seperti ini. Kemudian, oh, ternyata bisa kita lewati. Tadi saat minta login di WMS-nya atau di WiFi-nya, ternyata bisa kita lewati ya. Mungkin handphone ini tidak terkunci akun Google atau FRP, jadi bisa kita setup. Ini dia, kita lanjutkan setupnya aja sampai ke tampilan menu dan selesai. Handphone sudah bisa masuk ke tampilan menu dan sudah normal lagi. Usahakan 25% dari kapasitas memori internal handphone ini tetap lega. Jangan kita bebani memori internalnya dengan banyak data lagi. Maklum, ini handphone tua, jadi proses kinerja RAM atau ROM jika terlalu berat akan beresiko menyebabkan handphone ini bootloop kembali. Oke, terima kasih
kasih sudah menikmati video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami. Wassalamualaikum, tentu saja mantap jiwa jadi nota.